Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Kalau boleh tahu kita boleh endorse toko ini. Siapa yang endorse? Boleh gua, boleh lu lah. Lu aja lah, Glenn. Lu yang benar-benar paham banget tentang dewa ini ya. Oke, teman-teman, kenapa gue bilang ini Sabda Dewa? Karena dulu pertama kali gue punya achievement itu karena andil dari sabdanya Ko Willy. Dulu gue inget banget, gue udah bilang ke si Ko Willy, gue sampai nangis ya. Gue bilang, kok kayaknya gue nggak akan dapet achievement startup pertama gue nih ke Amsterdam. Dia dengan suara yang berwibawa ngomongnya kayak gini. Wah, lu kurang berapa sekarang, Glenn? Coba yuk kita hitung sama-sama, katanya. Jadi begitu dihitung, set dengan sabdanya dibilang, lu cuma lakuin ini aja, Glenn. Gak usah banyak mikir yang lain. Lu lakuin aja minggu-minggu ini, kira-kira bisa? Bisa. Langsung gua Star Club, men. Gila nih, boleh kasih applause dong buat Ko Willy. Wow. Nah, hari ini teman-teman yang akan cerita bukan cuma buat Glenn doang, tapi buat semua Legacy. So kita mau siapin catatan kita, mau siapin notes-nya juga buat kita benar-benar pengen tahu nih apa nih yang Ko Willy mau share di pagi ini untuk memulai minggu kita yang luar biasa. Kita mau kasih applause, kita mau welcome sama-sama Ko Willy Leonardo. Oke, thank you. Selamat pagi semua. Yang tadi Pagi. Glenn cerita tuh setengahnya benar ya. Setengahnya yang setengahnya lagi Glenn belum cerita karena Glenn meyakini dirinya bisa dan mau mengejar apa yang dia mau. Makanya itu terjadi, teman-teman. Bukan karena sabda gitu ya. Nah, itu aja sih teman-teman yang tadi meluruskan ya dari Glenn ya. Oke, teman-teman, hari ini senang banget melihat muka-muka yang segar-segar ya. Ada yang udah makan, sarapan, ada yang sudah mandi, ada yang lagi kedinginan, tinggalnya di gunung ya. Ada juga yang lagi bersantai, ada juga yang mungkin belum prepare dengan baik, misalkan telat bangun, belum mandi, gitu ya. Ada ya mungkin ya, saya nggak tahu ya. Nah, tapi semua dari kita, apapun kondisinya, tetap ada di tempat ini dan itu adalah sebuah yang menurut saya adalah harga yang teman-teman bayar karena teman-teman mengetahui something di ujung sana yang teman-teman ingin capai. Wow, Pak Andre lagi minum bandrek ya, dingin-dingin, adem sama istri gitu ya, makin mesra gitu ya. Oke. Nah, teman-teman hari ini nggak banyak-banyak yang kita akan belajari. Saya cuma sedikit sharing aja tentang apa yang saya tahu dan teman-temannya mungkin udah banyak yang tahu, udah banyak yang paham, tapi mungkin hari ini kita bisa lebih memahami lagi secara meluas dan mendalam gitu ya, teman-teman ya. Nah, pertama-tama kita main permainan dulu deh. Ini permainan simple buat nanti kita bisa lebih mudah memahami di depan sana. Oh, begini toh maksudnya gitu ya. Simple aja teman-teman permainannya. Beberapa dari kita ada yang suka tampil, ada juga yang suka enggak. Beberapa dari kita ada yang suka bertemu dengan orang banyak, beberapa enggak terlalu nyaman. Betul ya? Setiap orang punya preferensi sendiri karena itu adalah kepribadian. Tapi manusia itu lucu teman-teman, walaupun kepribadian berbeda-beda, kita punya its own uniqueness, punya keunikan masing-masing. Lucunya adalah cara kerja otaknya hampir selalu sama, teman-teman. Hampir selalu sama untuk sebagian besar orang ya, mostly kebanyakan orang. Walaupun ada beberapa orang yang saya tahu mungkin nggak diizinkan punya fungsi otak yang bagus dari yang di atas. Kadang-kadang sedikit berbeda, it's fine. Tapi kebanyakan dari kita cara kerja otaknya sama, teman-teman. Cara kerjanya seperti apa, teman-teman? Cara kerjanya adalah selalu milih yang paling menguntungkan. Cara kerja otaknya seperti itu, oke?
Nah, simple ketika di sini saya lihat nggak semua orang on cam, betul ya? Nggak semua orang mungkin sempat prepare bangun pagi, preparation well seperti Ko Andre ya udah gagah, Glenn ya udah gagah, Rico udah gagah gitu ya. Mungkin beberapa dari kita juga ada yang belum prepare well. Nah, makanya mungkin ada yang lagi sibuk juga. Nah, tapi saya pengen dong teman-teman nih di sini pengen nanya nih di sini ada yang masih pakai celana pendek nggak? Ah, Rico ya, ada lagi. Saya lihat oh, Glenn ya, simple. Oh, ya masih ada ya beberapa yang saya nggak bisa lihat semua di sini soalnya ya. Celana panjang, piyama, wow ya. Nah serunya nggak ada satupun dari kita yang menampilkan pemandangan indah tersebut ya. Nggak ada ya, pemandangan indah tersebut nggak ada. Kenapa kita nggak tampilkan? Karena yang kemarin Kak Sam pernah cerita juga mungkin malu, nggak proper dan lain sebagainya. Tapi serunya teman-teman, dengan kondisi yang tepat, teman-teman akan mungkin berani menampilkannya. Nah, IG saya dipasang, istri saya pasang di IG story. Wow. Oke. Nah, simpelnya gini teman-teman, nggak semua dari kita menampilkan celana pendek atau celana tidurnya teman-teman. Tapi dengan kondisi yang tepat, mungkin ada yang menampilkan. Oke. Ada di sini yang saya mau challenge dengan OVO 100.000 menampilkan celana pendeknya. Silakan ketik saya yang pertama yang boleh. Riko, iya, oke silakan Koko Riko, iya. Koko Riko yang pertama ngetik. OVO 100.000 buat Koko Riko. Yang nggak pakai celana. Oh jangan, jangan. Nanti saya ditangkap ini apa? Yang ITE, undang-undang ITE ya. Nah teman-teman, nggak semua orang nyaman menampilkan seperti itu betul. Tapi dengan kondisi yang tepat, they will do. We will do. Menarik ya, menarik ya, menarik. Oke, saya buka slide saya teman-teman ya. Share screen, advance PowerPoint. Oke, sebentar. Desktop. Apalagi ulang. Oh, telat. Keberuntungan memihak yang gercep ya, karya ya. Gue nggak tahu suruh ketik saya, gue langsung berdiri kok. Oh, ternyata Glenn lebih excited ya. Cuman nggak tahu harus nulis. Maafkan saya. Oke. Nah, ini gambarnya udah cukup. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang BOB. Wow, BOB apa? Nanti teman-teman akan tahu singkatannya di belakangnya. Tapi seenggaknya kisi-kisinya kita sudah tahu ya. Seperti tadi, bahwa cara kerja otak kita sama. Mencari keuntungan untuk sebagian besar orang dari kita ya. Bukan bab ya, Wan ya. Truly bukan bab gitu ya. Oke, tadi games kita sudah. Nah, ini yang tadi saya cerita teman-teman. We always have things we don't like, but in right condition you will do. Kita mempunyai hal yang mungkin kita nggak suka, tapi dengan kondisi yang tepat kita akan lakukan. Kita sudah belajar dari games tadi. Nggak semua orang di sini suka buat janji. Nggak semua orang di sini suka datang ke tempat orang, cerita. Nggak semua orang suka dengan rame-rame, bangun relasi. Nggak semua orang. Beberapa orang suka. Tapi dengan kondisi yang tepat, kita akan lakukan. Kita akan lakukan. Udah, ini dapat contoh nyata dari game yang tadi ya, teman-teman ya. Nah, ini saya juga ada beberapa pertanyaan, teman-teman. Saya pengen teman-teman bantu jawab. Cuman kita akan bahas juga di akhir acara ya. Apakah jawabannya berbeda dengan yang pertama teman-teman jawab? Yuk kita jawab dulu. Poin apa sih sebenarnya yang kita lakukan hari-hari ini di Legacy, di Prudential? Waduh, udah mind blowing. Enggak ya. Yang mind blowing itu adalah teman-teman meresponinya. Itu hal yang luar biasa, teman-teman. Cerita saya mungkin biasa. Oke, ada yang mau jawab, teman-teman? Sebenarnya kita sedang ngelakuin apa sih di Legacy, di Prudential? Tuh, Koko Andre diangkat ya sama Cici Yoke. Boleh silakan, Koko Andre. Nah, saya bergetar nih. Belum ngomong udah bergetar. Ini istri sendiri kurang solid ini gimana ya? Saya bingung ini ya. Kalau buat kami ya sederhana, membangun hidup orang. Wow, that's good. Thank you Koko Andre. Ada Yes. lagi
Yang mau jawab poin yang kita lakukannya apa? Siapa mau jawab? Silakan, jangan berebut, jangan berebut. Ada? Wah, saya tidak melihat lagi karena layar saya nggak semua kebuka ya kalau lagi sharing. Ada mungkin yang mau bantu saya? Kalau nggak saya tunjuk deh. Bisnis ya kata Ivan ya. Riko mau celana, benar tadi dia bikin celana. Oke, Ivan berbisnis. Andre ya, melakukan hal yang baik. Wow, keren ya. Poinnya berbisnis, melakukan hal yang baik. Ada lagi mungkin jawaban lain? Kalau nggak ada, kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikut. Bisnis dan edukasi. Wow, keren ya. Pertanyaan berikut. Sebenarnya apa sih yang kita beri untuk orang lain dari yang kita lakukan tadi? Oke. Ada yang mungkin mau jawab? Bantu saya untuk menjawab pertanyaan ini. Apa sih yang kita berikan kepada orang lain? Kesadaran, gila, keren ya, Bro Ray ya. Ilmunya udah mumpuni ya, kesadaran. Yang kita beri adalah yang kita punya. Wow, Riko ya, keren ya. Latih, kesempatan, peluang, yes. Ivan, energi, time, wisdom, knowledge, money, wow. Samli, ban serep, ya benar ya. Insurance adalah ban serep ya. Nita, peace of mind, wow ya. Ketenangan hati dan pikiran, betul. Service, wow luar biasa ya. Teman-teman, kita ini memberikan banyak hal seperti teman-teman jawab. Jawaban teman-teman semuanya completely benar ya. Itu kita beri kepada orang lain. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih orang-orang tersebut mengambilnya? Oke, ada lagi yang mau bantu jawab? Kenapa orang-orang ini mau nih ambil yang kita beri? Kepercaya, karena percaya sama kita. Wow, keren ya. Karena percaya, dia makanya mau. Betul. Because they need it. Wah, bahasa Inggris Niko keren. Betul, karena mereka butuh, makanya mereka ambil. Cidemi, paketnya lengkap, nggak usah pusing, udah pasti terpenuhi. Oke. Karena percaya sama kebutuhan. Wow, fokus dan kebutuhan ya. Nita karena butuh. Waduh, karena Nita tuh kalau cerita membangun kebutuhan, orangnya butuh, ambil ya. Maria cerita value-nya bagus, makanya orang mau ambil, keren ya. Ivan, lihat value yang dapat lebih besar daripada harga yang mereka bayar. Wow, bagus banget, Pak Ivan. Samdi karena Riko ganteng, yang ini kita sisihkan ya, yang jawaban Samdi ya. Glenn, karena yang kita beri lebih beneficial dibanding harganya. Wow, that's good. Mirip dengan Ivan ya. Kenapa tim saya jawabannya sama ya? Oke, Riko, makasih Sam. Oke, semua jawabannya benar ya. Nanti kita akan bandingkan dengan jawaban di akhir acara ya. Pertanyaan terakhir adalah, jadi sebenarnya siapa nih kita? Nih siapa? Buat orang-orang tersebut, kita nih siapa? Oke, boleh lagi jawab teman-teman. Ini seru ya, seru ya. Siapa nih kita nih? Kita adalah pemenang, yes. Kita mengalahkan diri kita sendiri, kita berjuang ya. Penebar kebaikan, wow keren ya. Kok ini bukan Cidemi, tadi gambarnya kok Budi kayaknya. Oh iya benar kok Budi. Ya, penebar kebaikan, betul. Kita berbagi kebaikan, kita adalah pemenang, yes, Bung Ben. Iwan keduluan, Andre membantu ya, kita ini seorang pembantu saluran berkat ya, keren ya. Sandi, pembebas generasi sandwich, waduh ini keren banget supaya orang-orang di depan sana nggak mengalami apa yang mungkin saya rasakan, menanggung orang tua, menanggung anak ya, keren. Value edit, betul. Ini jawaban teman-teman semuanya keren, tapi kita akan bandingkan lagi dengan jawaban di akhir acara ya. Oke, kita meluncur ke next slide. Nah, pertanyaan berikutnya, sebenarnya kita lagi ngapain sih pagi-pagi di tempat ini? Hari Senin ya, berkumpul di sebuah Zoom meeting, dengerin seorang yang sebenarnya ada ganteng sih yang ngomong ya. Cuma menurut saya sih ganteng, atau menurut teman-teman ya. Ngumpul dengerin orang yang ganteng ngomong nih. Nah, ya, belajar ya, dengerin sabda ya. Oke, yuk kita ngobrol, yuk kita ngobrol. Dengan siapa ya? Saya pilih satu orang ya. Saya pilih satu orang ya. Siapa nih yang bisa saya ajak ngobrol? Mohon maaf nih. Ini Monday, betul Monday morning. Jadi deh, Kanita aja nih, kayaknya berseri mukanya, selalu berseri ya. Jadi saya senang ngobrol dengan Kanita ya.
Kanita, boleh bantu saya menjawab pertanyaan ini? Wah, lagi di kantor kayaknya. Ya, Ko Willy. Enggak. Oh, Mau sambil ngambil charger lobet. Oh, oke. Ya, Ko Willy. Kanita, boleh tahu nggak sih kenapa sih Kanita ya? Kan hari Senin pagi gini Kanita sebenarnya bisa lakukan banyak hal. Contoh bisa melakukan hal di luar sana, mungkin memasak, mungkin main sama anaknya, mungkin pergi keluar belanja bulanan, mungkin Kanita bisa kerjain sampingan yang lain buat dapetin income. Itu kan waktunya sama, timeline-nya 2 jam kita spend di sini, invest di sini. Di luar sana kita bisa lakuin yang mungkin hal-hal lain. Tapi kenapa nih Anita ada di ruangan ini? Kalau aku sih kenapa setiap Senin pengen selalu ikut ini karena recharge sih, Ko Willy. Jadi seminggu kemarin udah mengalami ini ya, mendaki gunung lewati lembah gitu kan. Jadi setiap hari Seninnya itu recharge lagi, ngedengerin speaker-speaker di hari Senin, terus recharge lagi buat bekal ngejalanin 1 minggu ke depan. Keren ya, jadi di recharge lagi seperti handphonenya tadi di charging ya. Next question. Tadi Nita mengatakan bahwa Nita mau nge-recharge. Sebenarnya kenapa sih Nita ini perlu me-recharge? Untuk apa? Nah, karena ya itu kan kita 1 minggu kemarin gitu ya, pasti udah mengalami berbagai hal gitu. Dan mungkin nggak selalu happy. Gitu. Ada saatnya kita mengalami hal yang memang buat kita itu down. Jadi kayak lowbat aja gitu kan. Jadi kenapa kita perlu nyambungin nih si charger kita ke orang-orang yang memang punya energi positif. Oke, keren ya. Nah, kenapa Nita mengatakan bahwa Nita nggak mau sampai dalam kondisi down, pengennya dalam kondisi happy, tetap recharge, tetap full power, energi. Kenapa sih sebenarnya? Perlu Ya seperti kembali lagi, karena kan tadi ya kita butuh energi itu buat nyalurin energi itu ke orang-orang. Gimana kalau kita udah lowbat, terus kita mau nyalurin energi itu ke orang lain, energi positif. Oke, next question nih. Kenapa Nita perlu nyalurin energi secara positif ke orang lain? Karena emang tujuan utama di bisnis ini ya, bisnis ini adalah, kalau saya sih kan emang selalu menerapkan mindset gitu, kita tuh edukator gitu kan, edukator, penyalur kebaikan, pengen ngasih sesuatu yang bernilai lebih ke nasabah, ke calon nasabah gitu. Jadi kalau kitanya sendiri nggak punya ekstra energi, ya hal itu nggak akan terjadi. Kenapa ini penting buat Nita? Nita perlu mengedukasi orang lain, perlu menyalurkan kebaikan, perlu dalam state yang memberi kepada orang lain. Ini tuh menjadi penting buat hidup Nita. Karena sesuai dengan tujuan hidup, goalnya Nita. Goalnya Nita apa sih ketika join di bisnis ini? Oh, kalau boleh cerita, sebenarnya goal Nita ini yang begitu penting itu apa sih, Nita? Kalau dulu ya kok awal-awal join gitu ya, awal-awal join itu emang goalnya itu pengen punya waktu yang bisa diatur sendiri, fleksibel gitu ya. Cuman kesini-sininya lebih ke arah setelah dengar orang klaim gitu ya, orang bisa klaim, lebih ke arah senang ya ternyata kita itu ketika bisa ngedukasi dia, dia masuk, kita bisa bantu dia gitu. Sekarang tuh lebih ke arah situ sih kok, lebih ke arah yuk kita bantu yuk hidupnya gitu. Wow. Ini kalau saya gali lagi bisa dalam, cuma mungkin nggak pas kalau di publik ya. Nah, tapi berasa di interview sama ini Brad Pitt. Tapi sampai titik ini aja kita bisa simpulkan bahwa Nita hadir Senin pagi di ruangan ini untuk tujuan ternyata bukan cuma mericas ya Nita ya, tapi untuk dia punya kemampuan memberikan yang terbaik, membantu hidup orang lain di luar sana. Keren nggak teman-teman ya? Seorang Nita hadir di tempat ini Senin pagi untuk hal seperti itu. Wow, kasih aplaus dong buat Nita dong. Wow. Thank you. Nah, teman-teman mungkin punya jawaban yang berbeda. Teman-teman pun mungkin boleh ngobrol sama leadernya nanti di acara breakout room ya teman-teman. Tapi karena keterbatasan waktu kita next dulu ya. Oke. Nah, simpelnya ini teman-teman yang tadi mungkin Glenn Ivan pernah tadi typingnya.
Otak kita itu selalu membandingkan antara benefit dengan cost yang kita akan bayar. Senin pagi, kita nih bisa loh, yang tadi saya cerita, mau belanja bulanan, mau kerjain sampingan bisnis kita, mau main dengan anak, mau nemenin anak sekolah. You can do whatever you want. Anda bisa lakukan apapun yang Anda mau. Dengan 2 jam, dari jam 9 sampai jam 11, itu banyak hal yang bisa kita lakuin. Tapi ketika kita melihat, oh, Nita melihat tadi, saya ambil contoh dengan Nita tadi. Nita melihat bahwa benefitnya, dia bisa mericas sehingga dia bisa melakukan lebih banyak hal lagi. Dia bisa mengupgrade dirinya lagi buat membantu orang lain di luar sana. Harganya dia akan bayar. Nita mungkin nggak bermain dengan anaknya di Senin pagi. Nita mungkin nggak memasak. Nita mungkin nggak bersih rumah. Tapi Nita bayar harganya, hadir di tempat ini untuk hal seperti yang Nita tadi ceritakan. Ketika Nita melihat benefitnya jauh lebih besar dibanding harga yang dia bayar, Nita memutuskan untuk melakukan ada di ruangan ini. Tapi ada orang di luar sana yang berpikir, apa-apaan sih gue di sini ngerjain Sabtu Senin pagi ngedengerin orang yang ganteng sebenarnya gitu ya, tapi nggak tahu ngomong apa. Mendingan gue begini nih, mendingan gue nemenin anak gue. Ada nggak sih? Ada. Orangnya mungkin nggak hadir hari ini. Betul ya? Tentang apapun teman-teman, tentang apapun, bukan cuma buat di prudensial, tentang apapun, otak kita terlatih bekerja seperti ini loh teman-teman. Kecuali mungkin beberapa orang yang tadi saya ceritakan nggak diizinkan punya kemampuan yang lengkap ya dari segi fungsi otaknya. Oke, berikutnya ya. Sorry, saya minum dulu. Rehan ini keren ya kalau bikin kuat ya, bikin senyum setiap orang ya. Teman-teman, in every important decision we have done, there's will always a benefit. Di setiap keputusan penting dalam hidup kita dan yang pernah kita buat sebelumnya, selalu ada benefit yang kita lihat. Sesimpel itu teman-teman. Kalau nggak ada benefit, kita ini akan seru buat mengambil keputusan. Akan lebih bingung, akan lebih mempertimbangkan, dan akhirnya nggak membuat keputusan sama sekali. Tapi ketika kita sudah menganalisis dan melihat benefitnya lebih besar dibanding harga, maka kita akan ambil sebuah keputusan tersebut. Simpel ya. Dia bakal ada video epic nggak ya kira-kira? Nggak ada. Atau beca, hari ini kita sharing santai aja. Kita mendalami, lebih paham lagi. Teman-teman udah ada yang tahu, teman-teman udah ada yang paham, tapi kita akan lebih meluaskan dan melebarkan. Cuman poin ini aja teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, the currency of price versus benefit is not always about the money. Is the reason that our thought and feeling toward, and mostly it's for someone. Currency atau mata uangnya dari harga dan keuntungan itu nggak selalu berbentuk uang, teman-teman. Tapi adalah alasan dari yang otak dan hati kita nih pikirkan. Biasanya cenderungnya buat someone. Kalau tadi kan kita kan someone-nya ada orang lain, buat bantu orang lain, mungkin saudaranya, mungkin buat bantu keluarganya. Kebanyakan seperti itu. Kenapa bukan selalu uang? Kalau selalu uang, teman-teman, berzakat, perpuluhan, sedekah, sebenarnya ada imbalan uang yang kita dapat nggak sih? Nggak ada, teman-teman. Tapi kenapa banyak orang willingly, senang hati bersedekah, berzakat, perpuluhan? Karena mereka memikirkan dan punya rasa kepada yang di atas, bahwa ini kewajiban mereka menunaikan kewajibannya terhadap yang di atas. Betul? Someone itu bukan selalu orang loh. Bisa aja yang di atas, betul? Berarti nggak semuanya tentang uang, teman-teman. Tapi alasan dari uang tersebut, maknanya dari keuntungan tersebut yang kita pikir dan kita rasa. Itu
akan mendasari keputusan kita. Nangkep ya teman-teman ya. Jadi bukan cuma uang. Kadang kita nggak bisa mikirin banding uang ini untung rugi, enggak. Kadang-kadang sebenarnya ada alasannya. Serunya adalah teman-teman, doing nothing also have a benefit and a price. Nggak melakukan apapun, punya keuntungan dan harganya teman-teman. Oke, kita ambil contoh. Ya. Misalkan saya ribut dengan istri ya, teman-teman. Ribut dengan istri. Saya biarin aja. Bodo amat lah. Dibanding gue pusing ngomong, mendingan biarin aja dulu. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali. Ternyata pada satu titik meledak. Nggak melakukan apapun, ada harga yang harus dibayar. Benefitnya mungkin kita lebih tenang sementara. Contoh, saya belum mau berjuang lebih serius deh di prudensial, mengedukasi orang. Ada benefitnya, ada. Mungkin kita nggak capek sekarang, kita nyaman sekarang. Tapi ada nggak harganya? Ada, teman-teman. Di depan sana orang lain ketika sudah punya hasil dari yang di atas karena kapasitasnya udah bertumbuh, hasilnya bertumbuh juga, kitanya masih di titik tersebut. Atau mungkin cenderung di belakang. Itu adalah harga yang kita bayar juga. Doing nothing also have benefit and price. Nggak melakukan apapun juga punya keuntungan dan harganya. Sesimpel gitu. Oke, ini 3 slide terakhir saya, jadi tenang aja teman-teman, jangan gemeter, karena nggak perlu waktu lama, karena topiknya cukup simpel. Dalam hidup kita tuh selalu membayar 2 kesakitan. Pertama, sakit karena disiplin. Siapa sih yang senang disiplin? Disiplin tuh pain, teman-teman. Disiplin tuh pain. Tapi karena beberapa orang melihat benefitnya lebih dibandingkan price-nya, pain-nya, they do it. Some people no. Some people do it. Dan mereka, orang-orang tersebut akan mengalami pain of discipline. Kelompok yang kedua di luar sana, di Zimbabwe, saya nggak tahu di mana. Mungkin mereka, ya udahlah saya nggak mau pain sekarang. Bakal mengalami pain of disappointment. Itu kenapa gue nggak dari dulu ya. Lakuin yang benar ya. Ini anak gue udah mau masuk kuliah. Setahun lagi anak gue kuliah butuh uang 200 juta. Kenapa gue nggak dari dulu? Orang tua gue lagi sakit-sakitan. Kenapa gue bersantai dengan hidup gue? Sekarang gue mau berusaha, waktu gue pendek sekali. Dan gue nggak pernah tahu orang tua gue kapan. Kenapa dulu gue nggak seperti ini? Kelompok kedua ini teman-teman akan mengalami pain juga. Pain of disappointment. Sakit dari kekecewaan. So, sekarang kita juga paham bahwa sebenarnya kita bakal mengalami salah satu dari 2 hal ini. Tergantung teman-teman mau memutuskan memilih yang mana. Karena teman-teman pasti akan mengkalkulasi sendiri. Keuntungan saya apa? Harga yang saya harus bayar apa? Apakah saya mau melakukannya sekarang atau nanti? Apakah saya perlu sekarang? Kalau nanti seperti apa? Kalau sekarang seperti apa? Teman-teman punya preferensi. Tapi saya harap teman-teman, ketika kita memahami lebih kuat area ini, teman-teman akan memutuskan hal yang bijak, yang benar-benar terbaik buat teman-teman. Bukan buat legacy, bukan buat leader teman-teman, apalagi buat saya. It's not for me. Tapi buat teman-teman. Karena nggak ada siapapun yang bisa membantu diri teman-teman mengambil keputusan yang terbaik buat teman-teman. Tidak ada seorang pun, teman-teman. Nggak ada seorang pun. Yang bisa bantu ambil keputusan cuma teman-teman sendiri. Oke, tadi kita udah belajar tentang gimana cara kerja otak ya.
Nah, ketika kita buat janji temu, teman-teman, kita di sini ngalamin buat janji temu ya. Teman-teman ngalamin nggak? Calon nasabahnya bilang nggak ada waktu lah. Ini kita implementasinya ke kerjaan kita ya. Ada yang bilang seperti itu, ada? Ada ya pasti ya. Kalau nggak ada, saya pengen belajar loh sama dia beneran. Pasti ada yang bilang nggak ada waktu lah, gue lagi sibuk lah, gue lagi mandiin kuya gue lah, kuya gue sakit lah, kuya gue tiba-tiba bisa terbang lah, whatever they say, apapun yang mereka bilang, ternyata mereka nggak punya waktu buat kita. Lucunya adalah teman-teman, saya nggak tahu ya kalau di planet lain nih, tapi di planet bumi, waktu kita sehari 24 jam, bener nggak sih? Tapi ada orang yang bisa ketemu kita, kuya minta tol. Oke, kura-kura ya bahasa Indonesianya. Kalau di Sunda kuya ya. Tapi kalau di planet bumi, teman-teman, waktu kita sama 24 jam. Sebenarnya bukan waktunya, teman-teman. Tapi ketika kita buat janji, mereka akan menimbang apa untungnya buat gue dengerin lu. Kenapa gue perlu bikin janji temu sama lu? Ketika kita cerita mau bikin janji temu, di otak mereka akan keluar. Untungnya buat gua apa? Kenapa gua perlu ketemu sama lu? Kalau dia merasa dan memikirkan gua nggak ada untungnya, dan mereka akan say yang tadi tuh. Sibuk lah, kura-kura saya perlu dimandiin lah, anjing gua lagi sakit karena varises gua perlu ngerokin lah, anything they will say. Apapun mereka akan bilang. Oke. Tapi ada beberapa orang yang mungkin gak enak lah sama si ini, ya udahlah ketemuin aja, betul ya? Ada mungkin yang berpikir, ya dengar-dengar dulu lah, mungkin ada opportunity yang gue bisa ambil, betul? Makanya ketemu. Atau, oh ya udah lama juga kangen gak ketemu si Willy nih, gue ketemu lah. Karena mereka melihat ada benefit. Benefit itu bukan selalu uang ya teman-teman. Kita lihat tadi yang gak enak, si Willy deket nih, mau ketemu, masa gak ketemuin? Nggak enak, karena pikiran dia merasakan, oh supaya gue ada benefitnya, ke belakang gue nggak pusing, nggak enak sama si Willy, ke depannya udah gue ketemuin. Sih mereka melihat benefit. Oh ya udah dengar opportunity-nya, kesempatan, siapa tahu gue bisa dapat something nih. Sih mereka melihat benefit. Atau mungkin apapun kangen gitu. Oh gue senang nih kalau ketemu dia. Mereka melihat benefit, maka mereka akan ketemu. Sih teman-teman, simple. Nah, salah satu tim saya, orang yang luar biasa dari segi cerita ya. Kalau cerita sesuatu tuh sangat jago merepresentatifkan benefit. Kemarin beliau bilang seperti ini ke calon nasabahnya. Susah diketemuin, seru diketemuin, nggak begitu gampang. Tapi hanya mau diketemuin karena bilang seperti ini, orangnya adalah Glenn. Ya. Kok boleh nggak gue cerita sama lu? Kok nggak lama, kok paling 15 menit. Tapi lu bisa hemat miliaran. Orang kalau dengar gitu gimana tuh? Orang kalau dengar seperti itu gimana tuh? Responnya. Melihat benefit nggak teman-teman? Melihat benefit ya. Hemat miliaran. Boleh deh hari ini aja. Karena waktu setiap orang tuh sama. 24 jam teman-teman. Atau mungkin orangnya bisa cerita gini nih. Kok udah punya produk ini kan, kok nih kita baru launching produk, kok sebenarnya bisa melengkapi dan mengupgrade dari produk lama Koko tanpa pertambahan yang berarti kok. Kalau Koko dengar dari orang lain, mungkin Koko bagus, tapi kan saya nggak enak sama Koko. Boleh nggak kok saya cerita supaya Koko lebih awal tahu hal yang bagus ini kok. Dia akan melihat, oh iya ya, ini bakal menguntungkan gua nih. Boleh hari apa? Sih, ketika orang melihat ada benefit, mereka akan mau. Kalau mereka nggak melihat ada benefit, mereka nggak mau. Saya nggak cerita tentang cara ya teman-teman. Teman-teman boleh ngobrol sama leadernya, pasti leadernya punya cara yang lebih hebat. Saya nggak cerita tentang cara, tapi saya cerita core-nya teman-teman. Teman-teman perlu paham, kalau teman-teman tahu cara gimana memberikan benefit ke orang lain, mereka akan mengikuti teman-teman. Karena mereka tahu itu buat mereka.
Simple ya. Caranya banyak teman-teman. Caranya banyak. Teman-teman bisa belajar sama leader. Nah, cara kita mempermulus janji temu itu simple teman-teman. Kita meninggikan benefit seperti tadi atau kita mengurangi harga yang mereka harus bayar. Kadang-kadang kan orang malas ketemu ya. Tadi benefitnya kita tinggiin, kita udah belajar ya. Seperti contoh tadi. Gimana caranya mengurangi harga yang mereka harus bayar ketika mereka bertemu kita? Simple. Kok dengar-dengar dulu aja kok yang gue mungkin cerita tadi. Kok nggak ambil juga nggak apa-apa loh kok. Tapi seenggaknya kok dapat something. Oh iya ya, gue nggak perlu ngambil. Gue nggak perlu bayar harga. Harga gue murah nih. Ya udahlah nggak apa-apa ketemu. Itu sering kita dapetin kan teman-teman kan. Nah itu salah satu cara aja teman-teman. Tapi prinsipnya adalah sama. Mengurangi harga yang mereka harus bayar. Mempermudah buat kita lebih ketemu. Atau mungkin kita bisa cerita seperti ini. Kok gampang kok nanti saya main ke tempat Koko aja. Jamnya Koko yang biasa senggang jam berapa? Rumahnya rumah dia, tempat dia. Jamnya yang dia senggang. Harganya dia lebih ringan nggak? Lebih ringan. Nah itu sering kita lakukan. Tapi mungkin kita sekarang lebih aware. Kenapa mereka lebih mudah bikin janji ketika kita bilang seperti itu. Benar ya? Dapat something teman-teman? Dapat something ya. Itu ketika buat janji temu. Sama ketika edukasi financial planning juga teman-teman. Anda perlu memahami dulu nasabah teman-teman. Ketika kita fact finding kan sebelum financial planning kita nih diajarkan, kita nih belajar tentang gimana kita cari fact finding. Tujuannya simple teman-teman. Kita mencari apa yang mereka mau, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka suka. Sesimpel itu teman-teman. Dari yang mereka suka ini kita punya solusinya, kita kasih menuju hal yang mereka mau. Makanya closing itu nggak ada masalah kalau udah seperti itu. Nah, ketika kita memahami apa yang nasabah teman-teman mau dan bantu mereka melihat benefit dari yang kita financial planning yang kita ceritakan ini melebihi dari premi atau harga yang mereka bayar, ini benefit. Ini harga. Contoh, misalkan saya cerita PPH, ini contoh aja ya. Caranya banyak teman-teman. Saya nggak ngajarin cara, tapi konsepnya teman-teman perlu paham. PPH buat orang seumur saya 4 juta lebih lah di Gold Bay ya. Sebenarnya itu buat beberapa orang nggak begitu ringan, betul? Tapi buat saya itu murah, teman-teman. Kenapa murah? Karena saya melihat benefitnya seperti ini. Ini yang saya ceritain ke orang lain juga. 4 juta sebulan, setahun 48 juta, 20 tahun baru 960 juta. Betul ya? 20 tahun, teman-teman. Berarti saya usia 60. Amit-amit nih, sekali dalam nggak pengen, tapi orang tersebut bukan saya harap bukan saya, nggak mau juga. Orang tersebut diizinkan terkena kanker seperti papa saya. Setahun perawatan di Singapura aja 1,7 miliar. Bayar PPH 20 tahun cuman 960 juta dicicil. Sekali kita butuh dibayarin sakit kritis doang. Sekali aja sakitnya diizinin 1,7 M udah diganti. Apalagi kalau sakitnya berkali-kali yang lain dan yang aneh sebagainya. Buat saya ini menguntungkan, murah. Makanya saya ambil. Nah, kalau teman-teman bisa bercerita seperti itu ke calon nasabah teman-teman tentang perencanaan financial planning bahwa ini berikan benefit untuk nasabah dibanding harga yang dia harus bayar. Nggak usah pikirin closing, teman-teman. Udah pasti closing. Kalau kendalanya benefitnya dia lihat kendalanya di harga, ya udah harga yang dia willingly buat bayar di harga berapa? Sesimpel itu. Zaman sekarang teman-teman kita ini financial planner, nggak kayak dulu. Saya jual gope semua polisnya bentuknya fix. Premi 500. Sekarang ini premi saya nggak pernah 500, nggak pernah sejuta, nggak pernah 2 juta. Angkanya masih aneh. 1.983.000. Kenapa kayak gitu? Karena ketika bikin financial planningnya, proposalnya, jumlahnya pas, UP 1 M. Preminya sekian. Preminya bukan jadi masalah, tapi saya kasih benefitnya ke yang mereka mau. Makanya closingnya nggak masalah.
Caranya banyak teman-teman. Teman-teman bisa belajar dari Coco Glenn, dari Supercell, dari SSID, Coco Edo, dan banyak guru-guru teman-teman lainnya di YouTube pun banyak. Teman-teman. Tapi saya pengen teman-teman paham konsep benefit cost ini. Begitu teman-teman paham, mempermudah segalanya. Oke, kita ambil lagi berikut ketika sedang mengalami proses pertumbuhan. Sama, kita pun bertumbuh, saya pun sedang bertumbuh, teman-teman mungkin sedang bertumbuh juga di tempat ini ya. Kita akan menimbang nih, aduh gua nih capek loh begini ketemu orang 5 hari, ini orang ntar besok. Tapi ketika berpikirnya punya benefit yang lebih tinggi, tapi nggak apa-apa lah gue sekarang lakuin ini. Next, di depan sana gue lebih punya financial buat keluarga gue lebih baik. Next time di depan sana gue punya manajemen waktu buat keluarga saya lebih baik. It's okay lah seperti ini sekarang. Gue nggak nyaman sekarang juga nggak apa-apa lah. Konsep ini teman-teman berlaku buat banyak area. Bukan cuma ketemu buat janji temu, buat financial planning, buat pertumbuhan, enggak. Buat hidup kita konsepnya cara kerja otak selalu sama, teman-teman. Simpel ya. So, slide terakhir saya adalah pertanyaan yang tadi kita tanya di awal. Slide terakhir saya adalah pertanyaan yang kita tanya tadi di awal. Saya tanya lagi, teman-teman boleh jawab lagi. Sebenarnya apa sih yang kita sedang lakukan buat orang-orang di luar sana? Boleh silakan teman-teman jawab. Kita ini lagi ngapain? Kita ini lagi sedang ngapain sih? Di legacy, di prudensial, di keseharian kita lagi ngapain? Ke orang lain, ke tim kita, ke partner kita. Yes, sedang ngasih keuntungan buat orang lain. Memberi nilai buat orang lain. Wow, jawabannya udah lebih punya core ya, memberi benefit. Wow, keren ya. Pertanyaan kedua. Sebenarnya apa yang kita kasih nih ke orang lain nih? Kita ini lagi kasih apa sih ke orang lain? Memberi kelimpahan. Memberi apa lagi? Memberi limpah. Yes, apalagi so jawabannya. Wow, ya. Kita kasih kelimpahan, berkat, keuntungan buat orang lain. Rasa tenang ya. Rasa tenang, uang, waktu, dan ketika ada musibah, itu adalah benefit yang mereka dapat. Ya. Pertanyaan berikut, kenapa orang-orang tersebut mau mengambil apa yang kita beri? Memberi harapan ya, yes. Harapannya salah satu dari benefit ya. Karena lebih besar benefit dari cost-nya. Ini udah Ivan dan Glenn jawab. Nanti saya udah tahu ya. Cara saya sering cerita ya. Benefit. Karena mengurangi harga yang harus bayar. Yes. Pertanyaan terakhir. So, sebenarnya kita ini siapa sih? Apa yang kita lakukan? Kita ini sebagai apa nih buat orang-orang di luar sana? Maka teman-teman akan mengetahui singkatan dari judul yang saya bawa hari ini, BOB. Bringer of benefit. Kita ini pembawa benefit buat orang lain. Kita ini membawa benefit buat orang lain. Ketika teman-teman punya mindset seperti ini, memberikan benefit buat orang lain dan bukan mengambil premi, maka hidup teman-teman akan berubah. Teman-teman, hari ini mungkin itu yang saya sharing, bukan hal yang kompleks, nggak banyak poin juga. Saya cuma pengen teman-teman lebih memahami satu hal ini aja, dan itu merubah hidup saya dan beberapa orang di tim saya. Saya harap teman-teman juga bisa membantu teman-teman ketika teman-teman menjalani prosesnya. Itu aja, thank you teman-teman. Sekian dari saya. Wow, tepuk tangan dong buat Willy dong. Thank you, Ko Willy. Thank you, Willy. Oh, Willy. Rahasianya terjawab ya, bringer of benefit. Oh. Ini gimana cara stop screen saya ya? Tombolnya hilang. Oke, thank you banget Kak Willy buat sharingnya hari ini. Oke, dalam
Oke, simple tapi diceritakan dengan dalam. Yaitu kalau orang sukses adalah selama dia mengetahui bahwa reward yang dia akan dapat lebih besar daripada lebih besar daripada cost. Tujuan yang dia akan capai lebih menarik daripada pain yang dia perlu capai. Apa yang ada di depan sana lebih berharga daripada apa yang dia alamin hari-hari ini. Maka kalau itu terjadi, dia punya sebuah keberanian, dia akan melangkah untuk maju ke depan. Sekali lagi, bolehkah teman-teman Legacy tepuk tangan buat Willy Leonardo? Oke, thank you banget Kak Willy. Jadi kita bersyukur ya kalau di Legacy itu kita dikuatkan oleh banyak pribadi yang berbeda-beda. Oke, tipenya Willy sharing berbeda dengan Glenn, tipenya Glenn sharing berbeda dengan Rico. Willy itu fundamental gitu ya. Willy itu ceritain yang hakiki. Nah, ada orang yang lain yang ceritain dengan area yang berbeda. Sama seperti semua leader di Legacy. Oke, leader di Legacy ada yang ahli dalam hal Instagram, bikin yang lucu-lucu, bikin kekoreaan. Tapi teman-teman mungkin ada beberapa tahu, ada beberapa yang belum tahu bahwa di Legacy juga kita punya seseorang financial planner yang benar-benar kalau kita lihat Instagramnya itu, Philip ceritain mengingatkan bagus. Lihat di Instagramnya itu kuat di area yang namanya warisan, ya, estate planning. Saya akan coba kasih lihat teman-teman salah satu videonya dia. Kita boleh lihat. Oke. Nah, ini menurut saya penuh dengan konten ya, penuh dengan konten. Kita ambil waktu ya. Warisan tanah mau yang mana nih ya kita pilih ya. Warisan tanah, momok atau berkat. Inilah distribusi harta pribadi mau diatur Anda atau negara. Kita lihat. Mengatur perjalanannya adalah hukum dan pajak. Pahami dulu apa yang akan terjadi jika ada perpindahan kepemilikan, baik secara waris maupun hibah. Negara memberi kesempatan bagi pemilik harta untuk menuangkan kehendaknya dalam surat wasiat. Selama semua ahli waris sepakat dengan isi wasiat, maka wasiat bisa dijalankan. Namun ketika ada yang tidak sepakat, maka surat wasiat berpotensi untuk digugat. Maka dari itu ada baiknya isi wasiat diungkap ketika pemilik harta masih hidup agar anak-anak mengerti tanggung jawabnya kelak dan merasakan keadilan. Jika pemilik harta tidak membuat surat wasiat, maka aturan negara yang akan berlaku sesuai dengan KUH Perdata. Perlu diingat bahwa akumulasi harta adalah jaminan pada saat hidup tapi bukan jaminan hari esok untuk keluarga. Rencanakan distribusi aset sedini mungkin sehingga peralihan harta berlangsung secara efisien dan tepat. Kontak saya dan ceritakan visi Anda atas aset-aset Anda. Saya Ernest, tulis cinta Anda. Asik. Tak mempunyai kisah. Asik. Saya Ernest, tulis cinta Anda. Berat. Ko Ernest, halo Ko Ernest. Ko Ernest punya inisiatifnya ya, punya sebuah message yang berbeda. Gue pikir itu hal yang keren banget loh Ko Ernest. Saya diberkati, thank you ya Ko Ernest ya. Oke. Jadi teman-teman boleh follow IG-nya Ernest Guretna. Ernest Guretna ya. Jadi Koko Ernest ini ceritain area yang menurut saya ini menghemat. Tentunya kalau Anda someday ikut RFP, ikut CFP ini jauh lebih bagus. RFP salah satunya membahas tentang estate planning gitu ya, ada tentang warisan. Nah, Ko Ernest menceritakan sekilas, jadi kita boleh lebih paham. Oh, ternyata yang namanya hukum waris ada levelnya seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman boleh follow IG-nya Ko Ernest gitu ya. Bagaimana Ko Ernest menceritakan dengan sederhana yang namanya hal-hal yang berhubungan dengan financial planner. Nah, itulah dia salah satu pribadi yang tetap punya inisiatif, tetap mencoba, tetap maju, yaitu Ko Ernest. Terima kasih Ko Ernest. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih.